Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah selamat pagi Pak Farid dan juga tentunya Bapak Ibu surgaku di Spiritual Journey. Masya Allah kita pagi hari ini. Mohon izin ya tadi diulang-ulang apa namanya videonya karena tiba-tiba di saya ngeblank ini. Terus juga terpental gitu ya. Jadi tadi terpaksa dari laptop satunya saya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan Allah lancarkan kegiatan kita di pagi hari ini dan Allah senantiasa berkahi dari ridho kita semuanya ya. Amin. Baik, ini sudah hadir di layar saya ya yang kamera tentunya selain ada Pak Farid, di sini ada Bu Supriyati, Bu Sri Mulyati, Bu Khatulis, Bu Reni ya, saudara kali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Reni selalu sudah rapi, cantik sekali nih pagi-pagi. Oke, kemudian ada Pak Zainal dari Tangerang. Alhamdulillah ada Bu Sri Hartati dan juga ada Pak Razambir ya. Masya Allah. Ada juga Pak Samsudin ya dan Bapak, Pak Ibu. Bunda Eni dan Bunda Narsi juga menyusul on cam. Terima kasih. Baik, Bu Katulis juga terima kasih ya. Baik, Alhamdulillah kita jumpa lagi setelah pekan lalu kita memulai ya kajian kita setiap Sabtu pagi yaitu Saturday Morning Talk dengan tema-tema spiritual journey. Tentunya masih bersama narasumber kita yaitu Pak Farid Auladi dan juga saya ya Anggi Pradita yang membersamai Pak Farid dan di sini tentunya acara ini menjadi wadah kita untuk terus cas iman ini ujiannya ya kadang-kadang mau jadi baik aja juga banyak ujiannya Bapak Ibu sekalian. Dengan program-program ini Allah bimbing kita selalu hati kita selalu ya untuk senantiasa taat kepadanya ya amin ya rabbal alamin. Dan ya di hari ini Spiritual Journey series ke-114 kita nanti akan membahas terkait dengan tema ada apa dengan cinta ya, ada apa dalam sholat. Balik nih jadi ya. Ada apa dalam sholat ya? Kalau pekan lalu kita sudah membahas tentang mau sholat atau disolati gitu kan ya. Nah kali ini kelanjutannya masih tema series sholat. Mudah-mudahan dari sini kita bisa memaknai ya tentang sholat ini apa saja sih keutamaannya sehingga kita juga tentunya bisa benar-benar ya menjadikan sholat ini tidak hanya kebutuhan tapi juga kewajiban karena memang kita sebagai manusia diwajibkan ya untuk beribadah kepada Allah. Nah, di acara ini Bapak Ibu semuanya nanti Pak Farid akan buka dengan doa bersama di pagi hari ini dan juga tentunya nanti akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di pekan lalu. Ya, alhamdulillah pertanyaannya sepertinya banyak sekali nih yang perlu Pak Farid jawab. Dan baru dilanjutkan di jam sekitar 6:30 Spiritual Journey seri 114 ini. Jadi kalau nanti ada Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan kolom chat Zoom ataupun chat Facebook Pradita Channel ya, karena acara ini juga live stream di Facebook Pradita Channel dan mohon izin teman-teman untuk Zoom kapasitas hari ini masih 100 ya, melihat karena sepertinya di akhir kebetulan saya dan Pak Farid bergantian ada acara gitu kan ya, jadi sementara belum diperpanjang dulu. Tapi teman-teman gak usah khawatir kalau nggak bisa masuk di Zoom, silakan langsung meluncur saja ke Facebook Pradita Channel ya. Masya Allah ya di sini sudah 93 peserta uh, di Zoom meeting ya sahabat-sahabat yang sudah bersamai di Zoom meeting alhamdulillah dan sudah banyak sekali juga nih sudah mengirimkan salamnya di kolom chat ya Masya Allah. Ya di sini sudah ada izin sambil menunggu teman-teman yang yuk mulai bisa mengajak teman-teman saudaranya, sahabatnya, terdekatnya untuk bisa sama-sama kita belajar di sini. Silahkan. Izin saya baca dulu nih salamnya dan doanya yang sudah masuk di Zoom meeting ini ya. Ada Bunda Bungawati ya. Ini sepertinya saya lempar ya di Zoom yang ini. Jadi chat-chat yang awal nggak kebaca nih ya. Sebentar. Wah, ternyata di chat sebelah
ada 25-an ya, Masya Allah. Tapi izin saya baca singkat-singkat saja. Ada Bunda Heni, ada Bunda Wasni, ada Mas Andika tentu saja ya. Kemudian Coach Nana ya dari Tracer Bay Bintan, Bu Armianti. Kok nggak ada suara? Oh, sekarang sudah bisa ya Bu ya. Ya, mesti diaktifkan dulu ya audionya. Kemudian ada Bunda Nina, ya, ada Pak Farid tentu saja nih yang juga mendoakan kita. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Ada Pak Soalwan Pasaribu, Bunda Siti Mariam Tangerang, ada Bunda Eni Rohaini, lalu juga ada Bunda Bungawati, Bunda Sri Mulyati, ya, Mbak Yuli, ya, Alhamdulillah juga bergabung. Ada Pak Marwanto, Alhamdulillah. Bu Sumiati, lalu juga Bunda Winarni, Bunda Yati, Bunda Andi Lutfia, wah baik sekali ya, Alhamdulillah. Bunda Vera, Pak Asep juga bergabung, Alhamdulillah. Ada Mama Emma, ya, Ibu saya, Alhamdulillah, makasih Mas sudah juga ikut bergabung. Ada Bapak, Pak Ibu EF nih ya, ada Bunda Witri, Pak Zainal, Pak Bu Supriyati ya, dan Bunda Ai Suarkati dari Bandung. Apa kabar? Mahadamang Bunda. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga doa-doa tadi banyak sekali. Ya, Bunda Ai. Semoga doa-doa yang Bapak Ibu, sahabat surga panjatkan tadi ya di Zoom meeting ini, di kajian ini, Allah ijabah, Allah kabulkan buat kita semuanya. Tadi ya, semua tentunya mendoakan supaya kita semua diberikan kesehatan yang walafiat, ya, dan juga semakin mendapat limpahan rahmat dan ridho Allah. Ya, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, dan juga di Facebook ya, teman-teman yang di Facebook, terima kasih sudah bergabung ya. Nanti juga Pak Farid insya Allah akan menyapa-nyapa yang di Facebook. Izin nih saya nanti sambil setting juga yang di Facebook di laptop ini karena tadi sempat terpental ya. Dan sudah hadir juga nih bertambah ya, sudah on cam, Alhamdulillah. Ada Bunda Lukiana ya, ada Bunda Heni tentu saja, ya Pak Nuryanto Pak Soalwan, ya Bunda Narsi, Alhamdulillah. Bu Sumiati juga sudah on cam, ya Alhamdulillah. Bu Sri Mulyati. Baik, nah kalau gitu Bapak Ibu sahabat semuanya ya, karena di sini Pak Farid juga sudah hadir bersama kita seperti biasa, karena ini Majelis Ilmu yang Mulia ini kita pastinya dibersamai para malaikat Allah yang bersamai kita, maka kita sama-sama panjatkan doa di sini dan Pak Farid juga akan membukanya doa bersama-sama buat kita semuanya. Oleh karena itu tidak berlama-lama saya ajak nih Pak Farid ya untuk bersama, dan nanti juga Pak Farid akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di seri sebelumnya begitu ya Pak Farid ya. Pada Pak Farid dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tetap masih memberikan kenikmatan yang tidak berbilang, kenikmatan yang berbatas langit, kenikmatan yang tidak mungkin kita hitung semuanya, padahal diri kita barangkali tidak soleh-soleh amat, barangkali kita juga masih sering melakukan hal-hal yang tidak baik, barangkali kita juga masih sering melakukan perbuatan yang sesungguhnya itu dilarang oleh Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah begitu jelas, begitu terang benderang memberikan arahan kepada kita, memberikan petunjuk jalan mana yang mesti kita tempuh supaya kita bisa mendapatkan ridho Allah dan tentunya supaya kita bisa mendapatkan surga Jannatun Naim.
Bapak Ibu hadirin, teman-teman rahimakumullah, salawat dan salam ini juga kita sampaikan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman yang senantiasa berharap, memohon, berdoa kepada Allah. Semoga Allah izinkan Rasulullah Muhammad SAW memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita buka acara kita ini, insya Allah acara yang baik, insya Allah acara yang memberikan manfaat kepada kita dengan pembacaan doa. Semoga Allah berkenan, semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita, dan semoga kita bisa mendapatkan banyak hal yang positif dari acara ini. Mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, bagi semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usia mereka dan mudahkan segala urusan apapun itu bentuknya. Bahagiakan dan muliakanlah kehidupan mereka, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, barangkali di antara kita pada saat ini juga ada yang sedang diberikan nikmat tidak sehat oleh Allah, diberikan ujian untuk kenaikan tingkat kita dalam bentuk tidak sehat. Mari kita berdoa, semoga Allah angkat penyakitnya, semoga Allah kembalikan kondisinya, semoga Allah memberikan kesehatan yang paripurna. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, mohon maaf jika nanti di tengah-tengah ada sedikit gangguan, karena alhamdulillah juga dari 2-3 hari lalu ya saya sedang mendapatkan nikmat tidak sehat, cuman flu saja, karena 2 minggu kemarin harus berada di luar kota untuk beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Tak apa, mohon maaf sebelumnya jika ada hal yang tidak berkenan nanti, atau mungkin saya ada batuk-batuk sedikit ya. Baik, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kita bahas beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Bapak Rusli Malah ya, ini terkait dengan kajian kita minggu lalu. Pak, bagaimana kalau musola atau masjid itu tidak dekat dari rumah ya, jauh dari rumah, apakah kita sholatnya boleh di rumah saja gitu ya? Nah, Bapak Ibu, terkait dengan sholat jamaah ini ada beberapa pendapat ulama. Ada ulama yang mewajibkan. Kenapa? Karena memang betapa pentingnya melakukan sholat berjamaah ini, terutama untuk syiar Islam. Atau mereka mengatakan minimal sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat dipentingkan, sunnah yang mendekat ke wajib, barangkali seperti itu. Ya, ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian ada juga yang menghukumkan sekedar sunnah saja gitu ya. Namun sangat afdol, sangat mulia, sangat sempurna kalau dilakukan secara berjamaah di masjid atau di musola.
Ada satu penelitian ilmiah, barangkali kita akan sampaikan di minggu depan, karena minggu depan juga ini rangkaian terkait dengan sholat ini kita akan bahas. Kenapa kok kita diminta, bahkan ada yang mewajibkan minimal sunat muakkadah untuk melakukan sholat di masjid secara berjamaah. Itu ada penelitian ilmiahnya dan insya Allah kita sampaikan di minggu depan ya. Terima kasih Pak Rusli. Kemudian yang berikutnya dari Ibu Yulianti. Istri sudah soleh, sudah mencoba menjadi wanita solehah, sholat 5 waktu, tepat waktu. Suami tidak sholat di masjid berjamaah, tapi sholatnya di rumah saja. Bagaimana caranya ya Pak, biar suami sholat di masjid terus? Kalau dinasehati jadi ribut. Nah sekarang coba mendoakan saja, setiap hari berdoa supaya suami sholatnya di masjid. Ternyata memang tidak mudah untuk menasehatinya. Tapi suami rajin sholat dan ngaji di rumah itu bagaimana ya? Jawabannya sudah ada Ibu Yuli ya. Ibu bertanya dan sekaligus menjawab juga ya. Doakan saja ya. Jawabannya sudah ada, doakan saja supaya beliau lebih soleh lagi, kemudian nanti suatu saat tergerak hatinya untuk sholat di masjid secara berjamaah ya. Tidak usah dinasehatin, tidak usah disindir, tidak usah dimarahi. Namanya suami kadang-kadang atau barangkali kebanyakan kalau terlalu dinasehati, terlalu disindiri, tiap hari diomelin, dimarahin, yang terjadi malah dia semakin menolak ya. Semakin menolak, semakin tidak mau dengar omongan kita, semakin dia mencoba untuk melakukan apa yang menurut dia itu baik menurut dia gitu ya. Seperti itu ya, karena kebetulan saya juga laki-laki, saya juga suami yang kadang-kadang memiliki sifat yang seperti itu juga. Baik, Ibu Nur Jamilah yang ketiga, mohon izin bertanya Mbak terkait materi tadi. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mengapa dalam ayat tersebut yang disebutkan sabar dulu bukan sholatnya? Bukankah sholat adalah sebuah amal yang paling utama di dalam Islam? Terima kasih ya. Ini terkait dengan apa? Surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-sholah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk ya. Alhamdulillahnya ini juga akan menjadi bahasan kita pada pagi hari ini kaitan dengan wasta'inu bis-sabri was-sholah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kenapa Allah itu mengatakan wasta'inu bis-sabri? Jadi karena minta sabarnya dulu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar, tidak langsung sholat, gitu ya. Sabar dulu, baru kemudian nyuruh untuk sholat. Sederhana sekali, dan ini adalah satu pelajaran yang sangat luar biasa bahwa Allah itu paham dengan kondisi kita. Allah itu tahu banget dengan kondisi kita sebagai manusia biasa, manusia awam, gitu ya. Pada saat kita mendapatkan persoalan hidup, apalagi persoalannya itu persoalan yang tidak kecil gitu ya. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh kita itu adalah bersabar dulu gitu. Bersabar dulu terhadap ujian atau persoalan yang datang itu. Ketika kita sudah bersabar, kemudian kita ikhlas adanya persoalan itu, baru langsung melakukan sholat. Inilah maha sempurnanya Allah, maha kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Ada persoalan datang ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita, kamu bersabar dulu, gak usah sholat dulu, sabar dulu deh. Alhamdulillah misalnya, atau astagfirullah, atau subhanallah, apapun kalimat-kalimatnya. Bersabar dulu, ikhlas dulu, baru melakukan sholat. Kenapa seperti itu? Karena bagaimana mungkin kita bisa melakukan sholat secara khusyuk kalau di dalam hati kita itu belum bisa menerima persoalan yang muncul itu. Ada persoalan misalnya amanah kita besar atau mungkin dapat musibah, dapat ujian atau apapun itu bentuknya.
sabar dulu, ikhlas dulu, baru kemudian melakukan sholat. Karena bagaimana mungkin kita melakukan sholat secara khusyuk kalau di dalam hati kita ini masih belum tenang. Misalnya masih ada sumpah serapah, misalnya seperti itu, wajar. Manusia biasa, apalagi kita barangkali belum soleh-soleh amat gitu ya. Sumpah serapah dulu. Atau pikirannya muter-muter kemana-mana dulu gitu kan. Apakah bisa khusyuk sholat kita? Iya kan enggak. Ya. Nggak akan bisa khusyuk kalau di dalam pikiran kita masih belum tenang, masih belum ikhlas. Kalau tidak khusyuk sholat kita, apakah sholat kita itu ada manfaatnya? Nah, inilah urutannya kenapa wasta'inu bisobri. Kenapa Allah menyuruh kita mintalah pertolongan Allah dengan sabar dulu. Baru sholat, supaya sholat kita khusyuk. Ketika sholat kita khusyuk, maka kita mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa dari sholat itu. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau hati kita sudah tenang? Kalau hati kita sudah nyaman. Bagaimana hati kita tenang? Ya kita berpikir secara ikhlas. Bagaimana kita bisa ikhlas? Kalau kita bersabar terlebih dahulu. Tuh kaitannya Ibu Nur Jamilah dan Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Yang ketiga ini dari Ibu Heni Sudarto terkait materi minggu lalu. Teman SMA saya ada yang sukses. Beliau pengusaha dan punya toko optik ya di kota besar. Suatu ketika beliau terkena stroke dan pecah pembuluh darah. Menurut perkiraan dokter, beliau tidak akan lama lagi kesempatan hidup di dunianya ini. Dan Masya Allah, ujian yang dia hadapi bukan sekedar terkena stroke, tetapi dia juga pada akhirnya ditinggalkan oleh istri dan anak-anaknya. Ya, beliau lalu dirawat oleh kakaknya, dan akhirnya 3 tahun terakhir tidak lagi ke dokter, tidak lagi berobat ke dokter. Alhamdulillah beliau sehat kembali seperti semula, walau tidak bisa sempurna seperti dulu. Pada saat saya menjenguk beliau, beliau berkata, sekarang ini kerjaanku itu hanya menunggu waktu sholat. Masya Allah ya. Bahasan waktu minggu lalu juga begitu. Gus Baha, salah satu guru saya, almarhum Koh Stephen juga salah satu guru saya. Beliau mengatakan hidup itu hanya menunggu waktu sholat. Ini diterapkan oleh temannya Bu Heni ini. Saiki aku hanya menunggu waktu sholat. Beliau tidak lagi bekerja tergantung pada ibunya. Setiap waktu sholatnya di masjid. Allah Maha Besar. Sekarang benar-benar tidak lagi melakukan pengobatan apapun. Kata beliau, hidupku lebih tenang. Aku pasrah kepada Allah. Aku kehilangan kontak dengan anak-anak tahun ini. Anakku kerja di Jakarta. Hidupku betul-betul menunggu waktu sholat. Sekarang ini beliau bisa jalan seperti dulu tanpa bantuan apapun. Ya. Mohon maaf ini sedikit gangguannya. Beliau bisa jalan seperti dulu tanpa bantuan apapun. Mustahil bila dilihat waktu awal sakitnya. Allah Maha Besar. Ya, Allahu Akbar. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Luar biasa. Ya. Betapa Allah itu sangat-sangat luar biasa. Dibuktikan oleh salah satu teman dari jamaah kita. Memang luar biasa yang seperti ini. Kita tidak bisa maido lah kalau orang Jawa bilang itu, bahwa sholat itu memang betul-betul memiliki sesuatu yang manfaat yang sangat luar biasa. Tetapi pada kenyataannya, tetapi di sisi lain, kenapa kok kita itu sangat mudah untuk meninggalkan sholat, gitu ya. Baik, sampai di sini sementara ini Mbak Anggi masih monitor. Ini kebetulan ada trouble barangkali dengan laptopnya beliau ya. Mbak Anggi masih? Iya, suara saya masuk Pak Farid? Masuk, silakan. Baik. Ya, ini izin
terlempar terus saya jadi nggak bisa masuk di laptop satunya ya karena penuh ya, luar biasa ya. Baik, tidak apa. Kalau gitu Pak Farid izin boleh langsung saja melanjutkan untuk kajian hari ini ya terkait dengan ada apa dalam sholat. Silakan Pak Farid. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mohon maaf kalau ada kendala teknis yang seperti ini. Biasa di dalam kehidupan kita itu Allah memberikan sesuatu yang tidak selalu mulus hidup ini. Kenapa tidak selalu mulus? Karena memang Allah ingin membuktikan kepada kita semua makhluknya bahwa memang hanya Allah saja yang punya segala sesuatu. Hanya Allah saja yang punya kesempurnaan. Jadi kalau kita diberikan kesempurnaan tanpa persoalan, tanpa ganjalan, tanpa benturan, tanpa yang lain-lain, ya tentu suatu ketika akan muncul rasa sombong, suatu ketika akan muncul satu rasa jumawa, ini gua nih seperti itu kan. Nah, makanya kenapa Allah berikan ketidaksempurnaan kepada kita supaya kita berpikir tentang kemahakuasaan Allah, kemahasempurnaan Allah, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha kuasa. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita mulai ya, sebentar. Mari kita mulai. Sudah masuk tampaknya Mbak Anggi ya. Mari kita mulai kajian kita di hari ini, Sabtu pagi ini. Sebentar, saya siapkan materinya terlebih dahulu. Apakah sudah muncul di layar Bapak dan Ibu? Boleh ada yang menyampaikan barangkali? Saya ingin tahu apakah sudah muncul di layar Bapak dan Ibu? Oh, sudah Ibu. Coach Nana, terima kasih. Oh iya, sebelum lupa ini teman-teman yang ada di Facebook, saya boleh minta izin sebentar saja ya untuk menyapa teman-teman beliau-beliau, karena beliau juga sudah hadir dengan Masya Allah, Alhamdulillah sudah ada 674 orang di Facebook ini. Ada Ibu Iswarnita, ada Ibu Helen, ada Ibu Wining Suprapti, ada Pak Sangidun atau Ibu ini. Ada Ibu Nelly Manawati, ada Ibu Darasari, Ibu Lela, Ibu Ayenari, Ibu Hera, nih Ibu Ayenari di Taiwan sudah pulang atau belum ya? Ibu Reni Pristi, Ibu Raskia, Ibu Siti Kopinatun, Pak Ras Jambir, oh ada juga di sini ya, Pak Jusnan, Ibu Ririn, Ibu Yulianti, Ibu Derina, Ibu Fitri Nurlaili, Ibu Nur Aisyah, Masya Allah. Mohon maaf jika tidak bisa dibacakan satu persatu karena sudah hadir banyak Pak Suis dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimakumullah. Pertanyaan kita di dalam kehidupan kita ini masih lanjutan dari kajian kita minggu lalu. Mengapa sholat itu begitu penting di dalam kehidupan kita? Ini pertanyaan sederhana. Pertanyaan sederhana yang sepatutnya kita jawab di dalam diri kita, di dalam hati kita masing-masing. Sehingga apa? Sehingga kita menyadari sepenuhnya bahwa kita itu perlu sholat gitu loh. Bukan sholat yang perlu kita, tapi kita yang perlu sholat. Kita perlu Allah, bukan Allah yang perlu dengan diri kita. Nah ini pertanyaan sederhana yang sebetulnya sepatutnya setiap hari, setiap saat, kalau boleh, setiap detik itu menjadi sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kenapa sholat itu begitu penting dalam kehidupan kita? Mengapa sholat itu begitu strategis dalam menentukan kehidupan kita? Sukses tidaknya kehidupan kita itu ditentukan oleh sholat. Minggu lalu sudah kita bahas beberapa item, beberapa poin ya. Mengapa sholat begitu penting dalam kehidupan kita? Mengapa sholat begitu strategis dalam menentukan kehidupan kita, menentukan berhasil atau tidaknya hidup kita, menentukan sukses atau tidaknya hidup kita, kan seperti itu. Mengapa sholat itu menjadi pondasi dari kehidupan kita? Kalau kita mau bangun rumah, mau bangun apapun, bangunan dalam bentuk apapun, mesti ada pondasi. Dan di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, sebagai orang Islam, sholat itu menjadi pondasi kehidupan kita. Mengapa sholat itu
akan menentukan selamat atau tidaknya di dunia, apalagi di akhirat. Sholat itu akan menentukan nyaman atau tidaknya hati kita. Sholat itu akan menentukan bahagia atau tidaknya hidup kita. Sholat itu akan menentukan berapa banyak rezeki yang akan kita terima. Minggu lalu sudah kita bahas ini. Saya ulang lagi sebagai refresher, penyegaran gitu ya. Sholat itu akan menentukan samawanya atau tidak rumah tangga kita. Sholat itu akan menentukan soleh atau tidak solehnya diri kita, pasangan kita, dan keturunan kita. Sholat itu juga akan menentukan baik atau tidaknya pasangan hidup kita. Sesuatu yang semuanya itu ingin kita dapatkan, sesuatu yang semuanya ingin kita peroleh, tetapi seringkali kadang-kadang kita itu meninggalkan alat yang akan menjadikan kita bisa meraih itu semua. Ini kan paradoks, kontradiktif, ya, kontradiksi sekali. Kita ingin bahagia, ingin nyaman, punya pasangan yang soleh dan solehah, misalnya samawa sehidup sesurga. Kita ingin juga punya keturunan anak menantu yang soleh dan solehah, dan semua itu sebetulnya ada di dalam sholat. Tetapi justru kebalikannya, kita malah meninggalkan alat yang akan mengantarkan kita mencapai apapun yang kita inginkan. Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimakumullah. Kenapa? Ya, kenapa sholat itu begitu penting dalam hidup kita? Kenapa sholat itu begitu strategis dalam menentukan kehidupan kita? Karena Allah menyuruh kita menjadikan sabar dan sholat sebagai solusi dari semua persoalan hidup kita. Allah menyuruh kita, meminta kita, memberikan instruksi kepada kita, jadikan sabar dan sholat sebagai solusi dari seluruh persoalan hidup kita. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sebagai penolongmu. Menolong dari seluruh persoalan yang kita miliki. Menolong kita dari segala macam persoalan yang kita hadapi. Menolong kita untuk memecahkan semua persoalan hidup, baik persoalan yang kecil maupun apalagi persoalan yang tidak kecil. Baik yang kecil maupun yang besar. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tidak mudah memang. Tidak mudah memang. Tidak mudah memang. Betul. Kalau mudah, kita di dalam hidup pasti nggak punya persoalan meninggalkan sholat. Kalau ini mudah, pasti kita akan jadi orang yang rajin dengan sholat. Tetapi karena memang tidak mudah, sehingga sholat ini menjadi sesuatu yang paling mudah untuk kita tinggalkan. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, apa yang terbayang di dalam pikiran kita? Coba bayangkan dalam pikiran kita, ketika Allah menegaskan bahwa sabar dan sholat itu sebagai solusi persoalan. Ini Allah yang ngomong. Bukan Farid yang ngomong, bukan Ustadz alim ulama yang ngomong, tetapi Allah langsung yang ngomong. Wasta'inu bisabri wassalah. Apa yang ada dalam pikiran kita? Apa yang terbayang di dalam pikiran kita ketika Allah menegaskan bahwa sabar dan sholat itu sebagai solusi persoalan? Allah yang ngomong, Allah yang menjanjikan, Allah yang nyuruh kita. Coba saya ingin tahu jawaban dari teman-teman, dari Bapak Ibu. Silahkan di chat, masuk ke chatnya. Apa yang terbayang di dalam pikiran kita ketika Allah menegaskan bahwa sabar dan sholat itu sebagai solusi persoalan? Monggo, silahkan. Saya kita pingin sama-sama belajar ya.
Silahkan, apa yang terbayang di pikiran kita kalau Allah nyuruh seperti itu? Mbak Anggi boleh dibantu, silahkan. Ya, silakan teman-teman bisa langsung dengan kolom chat atau kalau mau langsung sharing bisa raise hand terlebih dahulu ya sebentar. Baik, ya di sini sudah ada beberapa jawaban yang masuk Pak Farid dari Bunda Delka takut ya dari Coach Nana luar biasa sebetulnya semudah itu namun kenapa tidak kita lakukan. Lalu dari Bunda Hatulis yakin pasti ada solusinya. Nah, kalau dilihat di Facebook, coba ya kita lihat apakah sudah ada yang menjawab di sini. Baik, sepertinya masih belum ya, karena biasanya kalau ke Facebook ada loadingnya ya. Oke, lalu ada lagi di sini Bunda Sri Mulyati, seluruh solusi kehidupan ada dalam tergantung sholatnya, dan ini Bunda EF mungkin ya, super solusi dari Sang Maha Pemberi Solusi, dan satu lagi ada Mas Andika, sangat mudah kalau kita percaya diri untuk melakukannya. Lalu juga ada Bunda Narsi, dengan sholat kita jadi bisa tenang dan bisa menata hati. Demikian Pak Farid. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anggi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Akhirnya ternyata kita dalam hidup butuh pertolongan, tapi kenapa kita kurang sabar dan oke. Masya Allah, luar biasa. Saya yakin jawabannya lebih kurang akan sama ya, seperti itu. Nah, memang tidak mudah. Memang tidak mudah menjalankan itu, tetapi Allah berjanji. Allah berjanji akan menyelesaikan persoalan kita. Pertanyaan saya berikutnya, kalau Allah yang berjanji, kalau Allah yang berjanji, yakin nggak sih dengan janji Allah itu? Kalau Allah yang berjanji, ini nggak usah dijawab di sini apa, jawab ke dalam diri kita masing-masing. Kalau Allah yang berjanji bahwa Allah akan menolong kita, bahwa Allah akan menyelesaikan seluruh persoalan kita dengan cara sholat, wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, itu Allah yang berjanji. Kalau Allah yang berjanji, yakin nggak dengan janji Allah? Itu pertanyaan yang paling mudah. Pertanyaan yang paling mendasar, pertanyaan yang sebutnya itu selalu muncul di dalam pikiran kita, di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau Allah sudah berjanji, bukankah sebetulnya Allah pasti menepati janji? Allah pasti akan menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Sholat itu merupakan bentuk komunikasi yang paling efektif seorang hamba. Ya. Seorang hamba kepada Allah sebagai kholiknya, sebagai Robnya. Bentuk komunikasi yang paling efektif. Tetapi banyak di antara kita yang tidak tahu, atau barangkali belum tahu, atau barangkali belum sadar, atau jangan-jangan tidak pernah mau tahu, tidak pernah mau sadar, bahwa sholat ini merupakan satu bentuk komunikasi yang paling efektif. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, di dalam dunia kehidupan kita, bisnis terutama ya, dalam dunia pekerjaan, dunia kerja, dalam bisnis kita, itu selalu yang namanya training komunikasi, communication training itu selalu menjadi training utama, training pertama yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Ya. Atau kepada siapapun yang ingin punya kemampuan komunikasi yang baik, katakanlah persuasive communication, effective communication, apapun itu. Komunikasi, training komunikasi itu merupakan training wajib yang akan diberikan kepada siapapun. Apalagi kalau kita di dunia bisnis, di dunia kerja. Apapun bentuk profesi kita itu akan selalu mendapatkan itu. Dan kita tidak pernah ingat bahwa komunikasi yang paling efektif antara kita dengan Allah itu adalah melalui sholat.
Kenapa kita mesti di training komunikasi efektif? Kenapa kita mesti di training komunikasi persuasif? Supaya kita bisa menyampaikan pesan kita kepada orang lain. Supaya kita bisa menyampaikan pesan kita kepada anak buah kita misalnya, atau kepada klien kita, atau kepada customer kita misalnya, seperti itu. Tetapi sering kita melupakan kenapa kita tidak melakukan komunikasi secara efektif kepada Allah. Kita kasih komunikasi kepada bawahan kita, anak buah kita, atau atasan kita. Supaya apa? Supaya ada buy-in. Mereka paham dengan apa yang kita sampaikan dan mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Supaya customer, klien membeli barang kita atau produk kita, misalnya seperti itu. Artinya apa? Supaya ada sesuatu yang kita dapatkan dengan cara kita berkomunikasi dengan mereka. Nah, ini dengan Allah. Kita minta hidup tenang, hidup bahagia, hartanya, materinya minta banyak, minta kaya raya, minta samawa sehidup sesurga, minta anak yang soleh dan solehah, minta diberikan, Masya Allah, rezeki yang berkah untuk kita bersedekah misalnya. Tetapi kita tidak memahami caranya gimana berkomunikasi dengan Allah. Pak, saya sudah berdoa, saya sudah banyak meminta, tetapi kenapa Allah tidak berikan juga? Tetapi kenapa Allah tidak kabulkan juga doa-doa saya? Barangkali ada doa yang tidak pas. Barangkali ada cara yang belum tepat. Barangkali cara berdoa kita yang memang belum begitu seret, persuasif komunikasinya belum dapat lah, kira-kira bahasanya seperti itu. Nah, ada satu cara komunikasi yang paling efektif. Apa itu? Sholat. Sholat. Lakukan komunikasi dengan sholat. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menjamin rezeki kita? Allah. Siapa yang mendatangkan persoalan hidup kepada kita? Allah. Siapa yang punya kunci jawaban persoalan hidup kita? Allah. Nah, pada saat kita berkomunikasi langsung dengan Allah, bukankah sebetulnya kita sedang meminta dan akan mendapatkan jaminan hidup kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Komunikasinya sudah benar atau belum? Berdoanya sudah benar atau belum? Sholat ini adalah cara komunikasi yang paling efektif, paling persuasif, yang paling benar-benar bisa langsung berdialog antara makhluk dengan Khalik, antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kupas satu persatu. Ada apa di dalam sholat kita? Sehingga Allah yang langsung mengatakan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah. Sholat, setelah kita melafalkan niat, bagi yang melafalkan, bagi yang tidak melafalkan niat tentu boleh-boleh saja. Karena niat itu ada di dalam hati. Kenapa ada orang melafalkan niat menggunakan mulutnya, terucap dari mulutnya, baik secara sir maupun secara zahar, itu adalah satu proses afirmasi. Kalau kita bicara dari sisi psikologi, gitu kan, afirmasi penguatan bahwa kita berniat untuk menghadap kepada Allah, seperti itu. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Pada saat kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, kita mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan. Ada yang mengangkat tangan seperti ini, monggo. Ada mengangkat tangan seperti ini, silahkan. Ada yang mengangkat tangannya sebatas di dada saja, tidak ada yang melarang. Ini adalah hal-hal yang bersifat khilafiyah. Silahkan saja, lakukan mana yang menurut keyakinan kita itu yang paling benar. Pada saat mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita mengangkat tangan. Pada saat itu hati kita meyakini bahwa Allah itu maha besar. Allah itu maha besar pada zatnya, sifatnya, dan namanya. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menandingi kebesarannya.
Kita angkat tangan, Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Sifatnya, zatnya, namanya. Dan tidak ada apapun yang bisa menandingi kebesaran Allah. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ketika kita melakukan takbir Allahu Akbar, di dalam hati kita sesungguhnya, hati kecil kita, hati nurani kita sesungguhnya sedang mengatakan bahwa kita memahami dan merasakan kebesaran Allah dibandingkan dengan segala sesuatu. Allah itu lebih besar, paling agung daripada dunia dan seluruhnya. Allah itu paling besar, Allah itu paling agung. Kita mengakui tidak ada apapun yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah di jagat raya ini hanyalah Allah Ta'ala. Tidak ada sholat, dan bukan sholat namanya jika ada penyembahan lain selain kepada Allah. Ini makna dari takbiratul ihram. Baru takbir saja kita sudah ada satu proses melepaskan semua urusan dunia kita dari hati dan pikiran kita itu hanya kepada Allah. Kita yakin persoalan kita itu bakal selesai, beban kita itu bakal hilang pada saat kita mengatakan Allahu Akbar. Secara tidak kita sadari, walaupun mungkin takbirnya cepat Allahu Akbar, model seperti itu, sesungguhnya hati kita, pikiran kita itu sedang mengatakan Allah itu maha besar. Allah itu maha agung. Allah itu maha segala-galanya. Dan kita yakin bahwa semua persoalan hidup kita itu pasti akan selesai. Nah, takbir saja kita sudah seperti itu. Apalagi ditambah dengan kegiatan atau proses-proses yang lainnya. Bapak, Ibu, hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah. Ketika kita bisa melakukan takbiratul ihram dengan khusyuk, itulah sebetulnya awal persoalan hidup kita itu mulai terurai. Kenapa? Karena muncul di dalam hati kita ada perasaan khusyuk, perasaan tunduk dan patuh kepada Allah, seraya mengharapkan rahmatnya dan berlindung dari azabnya. Ini baru takbir aja sesungguhnya kandungannya sudah seperti ini. Kalau takbir saja kandungannya sudah seperti ini, bukankah sebetulnya urusan hidup kita itu aman-aman aja, enteng-enteng aja, gampang-gampang aja. Urusan hidup kita itu tidak ada apa-apanya. Dunia itu kecil dibandingkan dengan Allah. Persoalan itu juga kecil dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Siapa yang mendatangkan persoalan? Allah. Siapa yang punya solusinya? Allah. Siapa yang punya kunci jawabannya? Ya pasti Allah. Kalau kita sudah yakin begitu, lalu kita takbiratul ihram, baru takbir saja, sebetulnya kita sudah mulai merilis persoalan hidup kita. Kita sudah mulai menghilangkan persoalan hidup kita. Bapak, Ibu, hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah. Lalu kita akan membaca doa iftitah. Banyak versi doa iftitah. Saya ambil satu versi yang memang saya baca ini. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasyira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifa. Muslimau wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya Allah maha besar, lagi sempurna kebesarannya. Segala puji baginya dan maha suci Allah sepanjang pagi dan sore. Kuhadapkan muka hatiku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri. Dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semata-mata untuk Allah seru sekalian alam. Tidak ada sekutu baginya.
dan dengan aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan baginya, dan aku dari golongan orang-orang yang muslim. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Allah Maha Besar, lagi sempurna kebesarannya. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Saat membaca doa iftitah, kita itu sebetulnya sedang mengagungkan Allah. Kita sedang memuji Allah dan sedang mengucapkan terima kasih kepada Allah. Sedang bersyukur kepada Allah. Pertanyaan saya sederhana, ilustrasinya sederhana. Kita sebagai manusia, ketika kita dipuji oleh orang lain, senang nggak sih perasaan kita? Senang nggak sih kalau ada orang yang mengelu-elukan kita? Mengelu bukan elu gue, bukan itu. Mengelu itu kan yang memuji-muji, memuja-muja kan seperti itu ya. Senang nggak sih kalau kita dipuji orang? Senang nggak sih kalau kita dielu-elukan orang? Senang nggak sih kalau ada orang yang berterima kasih atas bantuan yang kita berikan misalnya? Apa yang kita rasakan? Silakan. Ada orang muji kita, ada orang mengelu-elukan kita, ada orang yang berterima kasih kepada kita karena kita bantu. Apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu teman-teman? Silakan. Saya buka dulu jawaban-jawabannya melalui chat Zoom, boleh. Di Facebook juga boleh. Ya. Silakan. Wow, senang. Ibu Ai senang. Siapa lagi? Sutriza senang, apalagi Ibu Sumiati bahagia, senang, ya, Ibu Bandia senang, merasa tersanjung, Ibu Tri Rahmi ikut senang, Masya Allah, luar biasa, bahagia, lega Mas Andika ya. Saya baca Zoom, chat Zoom-nya, apalagi pasti semuanya senang ya, pasti bahagia dan bersyukur Ibu Andi Lutfiah seperti itu. Pertanyaan berikutnya, bahagia dan lebih introspeksi ya, senang tapi tetap belajar rendah hati, Masya Allah, gitu ya. Senang seperti itu. Manusia saja seperti itu, apalagi Allah barangkali. Tetapi Allah tentu maha suci dari segala hal ya. Kalau kita senang, dipuji, kemudian ada orang berterima kasih, kalau kita sudah merasa senang dengan orang itu, apa yang akan kita lakukan jika dia meminta sesuatu kepada kita? Kalau kita dipuji orang, kemudian dielu-elukan orang, ada orang berterima kasih, ya di Facebook juga ada ya, merasa bahagia, pasti senang Ibu Alfi, Mbak Dara bersyukur, bahagia, senang juga akan dikasih, Bu Sukaina senang, Cuan Bos bahagia gitu ya. Kalau kita sudah merasa bahagia, merasa nyaman, merasa tenang, merasa senang, tiba-tiba orang itu minta tolong sama kita. Kita bakal tolong apa tidak? Dia minta bantuan kepada kita. Kita bakal bantu apa? Tidak. Pengen ngasih lagi, buka tulis. Pasti menolong Ibu Heni Triana, gitu kan? Pasti bantu. Makanya kadang-kadang kalau ada orang mau minta bantuan kita, kan pasti muji-muji dulu. Ngangkat-ngangkat kita dulu gitu, ikhlas membantunya di Ibu Delka ya, langsung bantu. Pasti muji-muji kita dulu, nyanjung-nyanjung kita gitu kan. Ujung-ujungnya minjem duit gitu ya. Ujung-ujung ngutang juga kepada kita, giliran tagih tidak mudah. Itulah manusia. Ya, itulah kita. Prinsip dasarnya ketika kita disanjung, dipuji, hati kita merasa senang, lalu dia minta tolong kepada kita, minta bantuan kita dengan senang hati membantu. Ya, kita akan membantu, akan usahakan membantunya dan sebagainya. Seperti itu. Dan Allah itu akan lebih dari itu. Allah itu akan lebih dari itu. Kita manusia awam saja, yang barangkali nggak soleh-soleh amat, itu dipuji itu pasti begitu. Pasti akan bantu, pasti akan nolong. Apalagi Allah. Apalagi Allah. Allah itu bakal menolong kita, bakal membantu kita. Bahkan, coba ingat-ingat, kita nggak sholat saja, Allah tetap jamin rezeki kita kok. Kita nggak sholat saja, kita masih bisa makan. Kita nggak sholat saja, kita masih bisa minum. Kita nggak sholat saja, kita masih punya pakaian. Bahkan ada yang tidak sholat, tidak ibadah,
secara materi lebih kaya dari kita. Bahkan seperti itu. Itulah Allah. Enggak sholat aja, rezeki kita dikasih. Enggak sholat saja, kita masih dikasih kesempatan untuk hidup sehat misalnya gitu ya. Apalagi kalau kita sholat. Apalagi kalau kita sholat. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahumullah. Lalu kita lihat kalimat yang berikutnya. Kuhadapkan muka hatiku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri, dan aku bukanlah dari golongan kaum musyrikin. Kuhadapkan muka hatiku ya, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri. Tulisan merah. Keadaan lurus dan menyerahkan diri. Maknanya apa? Kalau orang Jawa pernah mendengar nggak kalimat pecah gesang derek jenengan? Ya, pecah gesang sendiko dawuh. Pecah gesang itu mati hidup ikut Anda. Pecah gesang mati hidup pokoknya saya nurut sajalah. Pernah nggak mendengar? Pasrah, betul Pak Junet, terima kasih. Itu artinya kita pasrah. Pasrah bongkokkan, menyerahkan jiwa raga ini hanya untuk seseorang. Maknanya lebih luas, begitu lebih kurang. Berbakti sampai mati. Pasrah saja Mas Andika ya. Berjuang sampai tetes darah penghabisan. Pecah gesang itu lebih kurangnya seperti itu. Nah, kalau kita saja melakukan hal seperti itu kepada seseorang, kepada manusia, kira-kira apa reaksi orang itu kepada kita? Atau kebalikannya lah, kita punya teman, punya saudara, punya bawahan, punya anak buah, punya soulmate, apapun itu, dia itu benar-benar nurut banget dengan kita. Dia itu benar-benar menyerahkan hidupnya dengan kita. Pecah gesang derek kita misalnya. Lalu apa yang akan kita lakukan pada orang itu? Dengan kesetiaan yang luar biasa. Dia bisa mengorbankan nyawanya demi hidup kita. Dia mau berjuang sampai tetes darah penghabisan hanya untuk hidup kita misalnya gitu ya. Apa yang akan kita lakukan kepada orang itu? Allah bisa melakukan yang jauh lebih tinggi, lebih besar, lebih dahsyat lagi. Kalau kita pecah gesangnya dari Allah. Kalau kita pecah gesang sendiko dawuhnya itu hanya untuk Allah, keadaan lurus dan menyerahkan diri. Ini bukan sederhana. Bukan sederhana. Kenapa? Karena barangkali selama ini kita belum memahami ada apa sih dalam sholat itu. Gitu. Ada sesuatukah dalam sholat itu sehingga Allah sendiri yang langsung menginstruksikan, menyuruh kepada kita untuk wasta'inu bisobri wassalah. Karena di dalam doa iftitah saja, ini sudah mengandung sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kalau kita bisa menerjemahkan ini ke dalam kehidupan sehari-hari, Allahu Akbar, Masya Allah, persoalan apa lagi yang tidak akan selesai? Persoalan hidup apa lagi yang akan tetap menjadi beban kehidupan kita? Kalau kita tahu sholat itu sesungguhnya mahal luar biasa. Ini baru doa iftitah saja, yang hukumnya pun sunnah. Bukan wajib. Di dalam sunnah saja, kita itu sudah diberikan alat, diberikan tools oleh Allah, bahwa kita ini mesti pasrah bongkokannya kepada Allah. Menyerahkan diri kepada Allah. Kalau ada orang yang sudah pasrah bongkokan dengan kita, menyerahkan hidupnya untuk kita, apa yang akan kita lakukan pada orang itu pasti kita paham. Kita akan bela apapun yang terjadi. Kita akan berikan apapun yang dia minta. Kita berikan apapun yang menjadi kebutuhan dia. Keadaan lurus dan menyerahkan diri. Bapak, Ibu, hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah. Mari kita lihat satu lagi kalimat terakhir ya. Sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semua hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
Tidak ada sekutu baginya, dan dengan itu aku diperintahkan untuk tidak menyekutukannya. Dan aku dari golongan orang muslimin. Mari kita lihat yang dicetak merah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semata-mata untuk Allah, seru sekalian alam. Ini satu kalimat yang maknanya maha tinggi. Sebetulnya ini merupakan satu pengakuan kepasrahan tertinggi makhluk kepada Khaliknya. Pasrah yang tertinggi. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dari mulai tarikan nafas pertama sampai terakhir, semuanya semata-mata hanya untuk Allah. Tidak ada yang lain di hati kita. Cintaku tidak berpaling. Cintaku hanya untukmu. Hanya engkau yang aku cintai di dunia ini. Sering nggak kalau kita lagi lebay, lagi PDKT, kalau kita lagi ngerayu seseorang, pasangan kita, mengatakan seperti itu. Mas, Mbak, Dek, Kak, Bang, Kakak misalnya. Cintaku hanya untukmu. Cintaku tidak mungkin berpaling darimu. Hatiku hanya akan lurus kepadamu. Sama manusia saja ngerayunya seperti itu. Kenapa rayuan itu tidak kita katakan kepada Allah? Kenapa rayuan itu kita tidak tujukan kepada Allah? Sesungguhnya sholatku, inna sholati, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku. Ya, lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah, seru sekalian alam. Bapak, Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, ini merupakan satu pengakuan secara tauhid bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang mengatur seluruh kehidupan kita. Pengakuan tauhid, pengakuan tertinggi. Kalau kita sudah mengakui bahwa Allah satu-satunya yang mengatur kehidupan kita, kalau kita sudah pasrah 100%, sudah yakin 100%, sudah mengakui 100%, lalu apalagi yang kita khawatirkan terkait dengan persoalan hidup kita? Kita sudah mengatakan, kuhadapkan muka hatiku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri. Lalu kita sambung lagi dengan mengatakan, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semata-mata untuk Allah seluruh sekalian alam. Itu artinya kita sudah pasrah 1000% kepada Allah. Kita sudah yakin 1000% kepada Allah. Mengakui bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan kepada diri kita. Lalu kenapa kita harus kadang-kadang terfikir bagaimana untuk kehidupan masa yang akan datang, bagaimana untuk besok, persoalan saya masih banyak, utang saya masih banyak hal yang belum selesai. Padahal ada sesuatu yang betul-betul melindungi diri kita. Pertanyaannya kan balik lagi, siapa yang menciptakan kita? Jawabannya pasti Allah. Siapa yang menjamin rezeki kita? Jawabannya pasti Allah. Siapa yang mendatangkan persoalan hidup? Jawabannya pasti Allah. Siapa yang punya kunci jawaban persoalan hidup? Jawabannya juga pasti Allah. Pada titik ini, bukankah sebetulnya kita sedang meminta dan akan mendapatkan jaminan hidup dari Allah? Kita puji Allah. Lalu kita hadapkan diri kita lurus dan menyerahkan diri. Pecah gesang dari Allah. Pecah gesang sendiko dawuh apapun Allah yang katakan. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah. Allahu Akbar. Baru iftitah saja sebetulnya Allah sudah akan berikan solusi dari berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Sampai di sini masih kita mau ninggalin sholat. Sampai di sini masihkah kita mau menyepelekan sholat? Sampai di sini masihkah kita akan memprioritaskan kegiatan duniawi kita daripada kita segera
melakukan sholat di awal waktu. Baru doa iftitah. Doa iftitah ini juga hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Dengan yang sunnah saja Allah sudah berikan jawaban dari persoalan hidup kita. Yang sunnah saja Allah sudah janjikan akan menjamin kehidupan kita. Dengan cara apa? Karena kita pasrah kepada Allah. Apalagi dengan yang wajib-wajibnya nanti. Mari kita mulai bahas satu persatu. Ya, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Nah, setelah membaca doa iftitah, kita akan membaca Al-Fatihah. Banyak sebutan terkait dengan Fatihah ini. Fatihatul Kitab, pembuka kitab Al-Quran. Ada yang mengatakan dijuluki sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran. Dan Asyifa, ya, sebagai obat penawar. Dan masih banyak lagi julukan bagi Al-Fatihah. Paling tidak sehari semalam kita akan membaca 17 kali. Ya, 17 rakaat sholat kita. Al-Fatihah ini dikatakan sebagai induknya Al-Quran. Al-Quran itu 30 juz. Itu intinya ada yang mengatakan seperti ini di dalam surat Yasin. Makanya kenapa kita sering diminta untuk baca Yasin. Lalu diringkas lagi itu di dalam Al-Fatihah. Intinya itu semua ada di situ. Lalu kemudian diringkas lagi, paling ringkas dengan kata basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita tidak membahas itu, ya. Nah, Al-Fatihah ini adalah satu rukun, ya. Syarat sahnya sholat membaca Al-Fatihah. Kenapa pakai Al-Fatihah? Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah telah membagi surah Al-Fatihah di antaraku dan hambaku. Sebagian surah itu untukku dan sebagian yang lainnya untuk hambaku. Dan bagi hambaku, aku mengabulkan segala yang dia minta. Allahu Akbar. Mari kita lihat. Allah sudah berjanji. Ya, Allah telah membagi surat Al-Fatihah di antaraku dan hambaku. Sebagian surah itu untukku dan sebagian yang lain untuk hambaku. Lihat kalimat terakhir. Dan bagi hambaku, aku mengabulkan segala yang dia minta. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Allah pasti mengabulkan. Ini janji Allah. Allah janji pasti ditepati apa enggak? Pertanyaan sederhana. Kalau Allah berjanji pasti ditepati apa tidak? Pertanyaan saya, ada yang mau sampaikan? Ya, Allah berjanji pasti tepatin nggak? Pertanyaan saya. Maaf, sambil minta waktu. Pasti. Pasti. Kalau Allah pasti kabulkan, Ibu Bandia pasti, tadi Ibu Emma pasti. Pasti. Kalau Allah pasti kabulkan, kenapa kita tidak menggunakan Al-Fatihah sebagai doa kita? Pasti ditepati dan dikabulkan. Pasti ditepati Mamah Maryamah. Mas Dodi Purnomo, oh selamat datang Mas Dodi. Janji Allah itu pasti. Zahra pasti. Khairul Matlika izin menyemak. Ibu Fatimah pasti tepati. Pak Wahyu Hidayati pasti. Allah pasti kabulkan. Ibu Adelia pasti. Kalau Allah pasti kabulkan, kenapa kita kok tidak mau minta sama Allah? Kan begitu. Pasti dikabulkan, ya. Kita minta kepada Allah. Yuk kita kupas satu persatu ayat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah yang ada di dalam Al-Quran yang wajib kita baca pada setiap kali kita melakukan sholat wajib. Sholat, ya. Ada yang mengatakan Al-Fatihah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Ada yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu ayat satunya adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Versinya macam-macam, semuanya benar, ya. Versinya macam-macam, semuanya benar. Ini adalah hal-hal yang sifatnya khilafiyah, tidak perlu kita perdebatkan. Yang penting inti dari ayat-ayat itu apa. Bagi yang mengatakan Al-Fatihah itu dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, pada saat kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim,
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah langsung menjawab pada saat itu juga, hambaku memulai menyebut dengan asmaku dan wajib atasku untuk menyempurnakan urusan-urusannya dan memberkahi keadaannya. Allahu Akbar. Baru bismillah. Allah sudah mengatakan wajib atasku untuk menyempurnakan urusan-urusannya dan memberkahi keadaannya. Masya Allah. Baru bismillah. Makanya kenapa Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Makanya kenapa setiap kali kita ingin melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena ketika kita membaca basmalah, Allah itu menjawab. Hambaku memulai menyebut dengan asmaku. Dan wajib atasku untuk menyempurnakan urusan-urusannya. Dan memberkahi keadaannya. Menyempurnakan, memberkahi. Apalagi yang kita inginkan kalau Allah sudah menyempurnakan. Allah menjamin pasti menyelesaikan urusan kita. Selain menyelesaikan, menyempurnakan urusan kita, diberkahi pula urusan kita. Bukankah dalam hidup kita itu kita selalu mencari sesuatu yang sempurna? Benar nggak sih? Siapa di antara kita di dalam hidup ini yang tidak mencari sesuatu yang sempurna? Udah sempurna diberkahi. Allahu Akbar. Nyari pasangan ingin yang sempurna. Harus ganteng, harus cantik, kaya, raya, kemudian pintar, sekolahnya mungkin S3, ada S4, S7 kalau perlu, hartanya luar biasa, kaya raya. Kemudian pendidikannya tinggi, kemudian soleh atau soleha, kemudian cantik atau ganteng, kemudian dia juga Allahu Akbar, gitu kan. Pengen cari yang sempurna. Allah janji, kita baca bismillah saja, Allah itu akan mewajibkan atas beliau, Allah yang mewajibkan kepada dirinya untuk menyempurnakan urusan kita dan memberkahi. Sudahlah disempurnakan, diberkahi pula urusan hidup kita. Kurang apa coba Allah dengan kita? Kurang apa Allah itu ingin membuat hidup kita ini benar-benar bahagia, nyaman, membuat hidup kita ini tentram, tetapi kitanya yang tidak pernah mau ketemu dengan Allah. Kitanya yang tidak pernah mau peduli dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kitanya. Kalau orang Sunda bilang itu apa ya? Bedegong barangkali. Ada yang tahu bedegong itu apa ya? Saya tiba-tiba terlintas saja kata-kata bedegong gitu ya. Kalau bahasa Jawanya apa ya bedegong itu ya? Kan begitu. Allah yang akan menyempurnakan. Baru bismillah aja sudah Allah mengatakan Allah akan menyempurnakan dan memberkahi urusannya dan memberkahi keadaannya. Allahu Akbar. Lalu yang kedua, ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah langsung menjawab, hambaku memujiku, dan ia sudah mengetahui bahwa nikmat-nikmat yang berada pada dirinya berasal dari sisiku, dan semua petaka yang aku hindarkan daripadanya itu juga berasal dariku. Maka atas limpahan rahmatku, aku bersaksi pada kalian akan melipat gandakan padanya nikmat-nikmat dunia dan nikmat-nikmat akhirat, serta menghindarkan dirinya dari petaka akhirat, sebagaimana aku menghindarkan darinya petaka dunia. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin, kakak, adik, rahimakumullah, baru saya satu ayat, alhamdulillahirabbil alamin, Allah udah berjanji. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu menjawab, Allah mengatakan bahwa kita nih, saya manusia, oh si Farid sedang memuji aku. Oh Mbak Anggi sedang memuji aku.
Dan ia sudah mengetahui bahwa nikmat-nikmat yang berada pada diri saya, pada diri jamaah sekalian, itu berasal dari sisiku, kata Allah. Dan semua petaka yang aku hindarkan kepadanya, daripadanya, itu juga berasal dariku, kata Allah. Allah mengatakan begitu, artinya, oh, makhlukku, hambaku lagi memuji aku, hambaku mengakui bahwa semua nikmat berasal dariku, dan hambaku mengakui bahwa petaka yang aku hindarkan juga datangnya dari aku. Kira-kira begitulah bahasa gampangnya. Lalu ketika Allah sudah tahu bahwa kita mengucapkan kalimat itu, maka Allah berjanji, aku bersaksi pada kalian, Masya Allah. Bersaksi loh. Akan melipat gandakan padanya nikmat-nikmat dunia dan nikmat-nikmat akhirat. Yo, mau nyari apa lagi? Kalau Allah sudah melipat gandakan nikmat dunia dan nikmat akhirat, mau nyari apa lagi? Mau minta apa lagi sama Allah? Ya? Allah yang janji seperti itu. Mau minta apa lagi? Melipat gandakan nikmat dunia. Nikmat dunia itu apa? Materi, harta melimpah ruah, berkah, kesehatan, posisi, jabatan, pertemanan, dan sebagainya. Allah lipat gandakan. Dan nikmat akhirat, kelak di akhirat. Tidak cukup sampai di situ. Allah berjanji menghindarkan dirinya, menghindarkan diri kita dari petaka akhirat. Sebagaimana Allah akan menghindarkan diri kita dari petaka dunia. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimahullah. Kalau Allah sudah berikan nikmat dunia, Allah sudah berikan nikmat akhirat, dan itu dilipat gandakan juga, kemudian Allah hindarkan kita dari petaka akhirat, Allah hindarkan dari petaka dunia, mau minta apa lagi? Apalagi yang kurang dari Allah? Apalagi yang tidak diberikan Allah kepada kita? Bukankah semuanya itu merupakan sesuatu yang kita cari? Semuanya seperti itu. Baru satu kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Belum yang lainnya. Nah, yang lainnya kita sambung minggu depan karena waktunya sudah tidak mencukupi. Bapak, Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimakumullah, mohon maaf ya. Baru baru sampai ayat kedua Al-Fatihah saja waktunya begitu panjang. Kita sambung minggu depan insya Allah. Silakan Mbak Andi. Ya, baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Farid untuk kajian tema pagi hari ini ya, terkait dengan ada apa di dalam sholat. Ternyata dalam sekali ya, Pak Farid dan teman-teman semuanya ya. Bagaimana ternyata pada saat kita sholat itu menjadi salah satu jalan kita untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Sebelumnya saya juga waktu pernah di Darut Tauhid ya, ada ustadz juga yang mengajarkan makna arti ayat per ayatnya Al-Fatihah gitu ya, surat Al-Fatihah, bagaimana kita menjadi jalan ya, komunikasi gitu kan ya. Tapi ternyata di sini wah dalam lagi, ternyata pada saat kita berkomunikasi dengan Allah, Allah itu lagi menjawab kita langsung. Nah itu yang saya juga baru tahu nih, baru belajar nih Pak Farid ya. Jadi kalau yang sebelumnya hanya sebatas kita supaya khusyuk itu memaknai arti per arti dan seakan-akan kita bicara dengan Allah ya, misalnya dengan nama Allah yang Maha Pengasihmu dan Maha Penyayang, itu segala puji bagimu ya Allah Tuhan seluruh alam gitu ya. Itu memaknai artinya seperti layaknya kita lagi berkomunikasi dengan Allah, tapi ternyata tadi yang disampaikan oleh Pak Farid, Allah tuh lagi juga berkomunikasi dengan kita, menjawabnya dengan cara yang luar biasa ya. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Bunda Linda nih, ada komennya ya di Facebook ya. Ya Allah Maha Besar Engkau, begitu menyayangi kami umatmu, walau kami masih belum benar dalam beribadah ya. Masya Allah, ampuni kami ya Rabb. Itulah rahmatnya Allah yang masih memberikan kita banyak kenikmatan ya, padahal ibadah kita sendiri mungkin banyak yang belum sempurnanya gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan tema kajian hari ini ya membuat kita bisa terus diingatin lagi, terus bisa untuk memperbaiki lagi, menyempurnakan lagi, dan ya itu tadi, ini juga
insya Allah mudah-mudahan adalah jalan Allah masih sayangnya kepada kita ya, selalu ngejagain kita, ngebimbing kita di dunia ini untuk bisa sampai berkumpul kembali di surganya Allah. Sekali lagi terima kasih Pak Farid untuk kajian hari ini yang dalam banget ya, dan juga di sela-sela kesibukan yang luar biasa gitu kan ya. Pulang hari ini, misalnya besok kajian, lusa sudah berangkat lagi keluar kota. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan nikmat sehat buat Pak Farid dan juga sekeluarga dimuliakan dan dibahagiakan Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah teman-teman, seperti biasa nih sebelum saya nggak inget ya, kemarin sempat kelewatan karena waktu gitu ya. Izin saya belum melaporkan nih terkait dengan laporan sahabat berkah cinta ya. Kita kebetulan di Prita Channel memang selama ini ada bahannya bagi yang bersedia saja ya. Saya jarang iklanin juga, jarang men-share di grup WA. Jadi benar-benar ini silahkan ketulusan teman-teman yang ikut berpartisipasi, di mana alhamdulillah setiap Jumat gitu ya, kami sepanjang dana yang mencukupi melakukan berbagi nasi berkah Jumat gitu ya di kota-kota dapur sahabat berkah cinta yang dalam binaan kami. Dan alhamdulillah di Jumat kemarin ini kita salurkan di 4 kota di Bandar Lampung, Bekasi, Semarang, dan Situbondo. Alhamdulillah. Namun di sini ya ini adalah rekapannya, dan sebenarnya dari sejak kita libur lalu ya, jadi sudah hampir 2 bulan ya, dari 5 Mei itu alhamdulillah terkumpul dana sedekah yaitu Rp4.500.000. Dan sampai dengan kemarin jadi sudah kita salurkan di 5 dapur sahabat berkah cinta, di mana totalnya sudah kita salur sampai dengan Jumat kemarin itu Rp4 juta dan masih ada sisa dana Rp500.000 ya. Ini adalah beberapa yang lalu, mohon maaf tidak semuanya saya sharekan karena beberapa sudah kehapus saking lamanya ya. Dan ini adalah rekapan sedekah rutin dari teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak donatur-donatur yang luar biasa nih membersamai. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan nikmat sehat, dilancarkan segala urusannya, diberkahi rezekinya, ya sekeluarga harmonis, sakinah mawaddah warohmah, dan anak-anaknya soleh-soleha hingga berkumpul semuanya di surganya Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih sahabat donatur dari sahabat berkah cinta, dan juga tentunya dapur berkah cinta yang juga selalu siap sedia membersamai, dan teman-teman semua di sini yang juga turut mendoakan kami, program-program kami juga ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan diridhoi Allah dunia dan akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Silakan bagi teman-teman yang mau ikut bergabung, kalau misalnya memang belum ada rutinitas sedekah ya, dipersilakan bebas berapa saja, nanti bisa kontak ke saya. Baik, itu saja sekilas tentang program kami di Sahabat Berkah Cinta. Dan juga di sini nanti di akhir acara seperti biasa Pak Farid akan tutup kembali dengan doa teman-teman. Jadi silakan panjatkan doanya dan kita aminkan bersama, mudah-mudahan juga ini menjadi jalan Allah mengabulkan doa-doa kita. Dan nanti di akhir juga silakan yuk yang mau on cam kita foto bareng kembali ya. Baik, kalau gitu saya persilakan kembali Pak Farid untuk menutupnya dengan doa nih Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimakumullah. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan doa, dan selalu ada Al-Fatihah di situ, karena kita tahu bahwa Al-Fatihah itu maknanya Masya Allah luar biasa. Itulah satu bentuk komunikasi kita dengan Allah, membaca ayat, Allah langsung jawab, kemudian Allah langsung berikan jaminan kepada kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qawi, jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang bersedih dan sedang mengalami kesulitan di dalam menerima dan menghadapi ujian-Mu ya Allah, kuatkanlah mereka ya Allah. Kuatkanlah kami ya Allah untuk mampu bertahan dan bersabar. Hiburlah kami dengan penuh karunia-Mu ya Allah, karena janji-Mu yang tidak pernah Engkau ingkari. Setelah kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Ya Allah, ya Basid, di antara kami ada yang sedang berhutang. Selesaikanlah hutangnya ya Allah. Mudahkanlah urusannya ya Allah, dan luaskanlah rezekinya ya Allah. Ya Allah, ya Kudus, jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit hati di hatinya, ada benih-benih sombong, ada benih-benih iri hati, ada benih-benih dengki dan dusta, bersihkanlah dan sucikanlah hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Afu, ampunilah segala dosa dan khilaf kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti, merasa dizolimi karena kesalahan kami yang sengaja maupun tidak disengaja, bukakanlah pintu hatinya agar mampu memaafkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mohon maaf kelewat 2 menit jam 7.30 ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf jika ada hal yang tidak tepat, itu semata-mata karena kesalahan saya. Insya Allah kita akan jumpa pada pertemuan berikutnya, mohon doa untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid atas doanya dan juga tadi kajian materi hari ini yang dalam banget ya nih, seperti Pak Junet ya, kajiannya sangat dalam, esensi setiap ayat dalam sholatnya ya. Bagi teman-teman yang mau PPT mau kajiannya ya, materi kajiannya, ini nanti silakan. Saat ini saya lebih berusaha pelan-pelan memfokuskan hanya di grup WA channel Pradita Channel gitu ya, supaya teman-teman nih biasanya mungkin ada beberapa kali terima WA dari saya di chat HP 1, nomor satunya lagi, belum di grup, jadi daripada bertumpuk banyak gitu kan ya, saya mau fokuskan di grup WA Pradita Channel, jadi pastikan sudah masuk grup WA Pradita Channel, karena biasanya langsung saya share di situ, lebih banyak di situ ya, kalau yang pribadi seperti dulu itu mungkin hanya last minute H-1 saja malamnya saja ya. Baik, dan di sini nih ada pantun nih dari Kak Fahri ya. Mas Fahri, buah kelapa dimakan ulat, ulat masuk ke batang tomat. Marilah kita dirikan sholat, kelak hidup terasa nikmat. Masya Allah, terima kasih ya Pak Fahri ya, Kak Fahri ya. Baik, silakan di-on-kan kamera videonya, yuk kita foto bareng teman-teman yang sudah di Zoom meeting untuk yang di Facebook. boleh boleh gaya ikut foto barengnya ya, nggak apa-apa juga ya. Baik ya. Wah, ada Pak Marwanto ya, Bunda Saidatin, apa kabar? Nih ketemu lagi ya, ada wajah. Oh, Bunda ini biasa di kopdar nih di situ Bondo ya, luar biasa di situ Bondo ya, selalu kopdar bareng pagi-pagi nih ya. Bunda Lidiana, Bunda Sri Mulyati, Bunda Emma ya, Masya Allah, terima kasih Pak Junet ya. Oke, seperti biasa kita yang menjemput ridho Allah, silahkan diangkat tangannya seperti ini ya. Oke. Baik ya, tahan dulu 1, 2, 3. Baik, dan di sini kita juga satu sama terhubung kalau di Magnet Rezeki, karena kebetulan kami juga sertifikat tenanan Magnet Rezeki, dan juga di sini kita berharap pertolongan Allah ya, hanya berharap pada Allah. 1, 2, 3.
Baik. Oke, baiklah kalau begitu yuk mari kita tutup bersama majelis ilmu ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Farid.